Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yandi. Ketemu lagi dengan kami di sini. Sebelah saya Pak Angki adalah salah satu peserta pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1 Kementerian Sosial tahun 2023. Selamat sore Bapak. Sore Pak. Nah, izin Pak bertanya Pak, kemarin kan sudah bicara terkait masalah pelatihan yang sebelumnya Pak ya, dan ini pada hari ini sudah memasuki agenda pertemuan terakhir Pak. Di agenda ketiga. Di agenda ketiga Pak ya. Apa yang sudah bisa diterima Pak? Izin. Baik, terima kasih Pak Yandi. Sebelumnya perkenalkan saya Angki Setio Andrianto, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 Pusdiklat Pangprov, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial tahun 2023. Pak Yandi, ini sudah masuk ke hari, kalau tidak salah hari ke-19. Jadi mulai dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan hari ini tadi saya belajar agenda 3 pertemuan terakhir. Agenda tidak. Besok masuk ke agenda 4. Jadi Pak Yandi, dari agenda 1 itu tentang etika kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda kedua tentang diagnosa organisasi, tentang kepemimpinan di era new normal dan sebagainya. Agenda 3 ini lebih mengerucut Pak Yandi. Jadi kita sudah mulai persiapan rancangan aksi perubahan. Di mana waktu podcast yang pertama kita membahas digitalisasi perpustakaan. Nah sekarang lebih diperdalam Pak. Oh, lebih dalam lagi Pak. Diperdalam. Jadi tentang pengendalian kegiatannya, tentang pengawasannya nanti bagaimana, tentang manajemen mutunya. Jadi sekarang lebih diperdalam. Saya sedang membuat proposal rancangan aksi perubahan Pak Yandi. Jadi nanti Pak Yandi di pembahasan tadi yang tadi pagi kami mulai membahas dari mulai gambaran umum tentang apa yang akan saya lakukan di aksi perubahan saya, tentang pokoknya lebih mendalam, dan ada rancangan anggaran biaya. Nanti misalkan Pak Yandi, saya membuka rencana aksi perubahan tentang digitalisasi perpustakaan. Apa yang dibutuhkan? Misalkan Pak, laptop, komputer, ataupun tab. Nah itu masuk ke dalam rancangan anggaran Pak. Nah mau nggak mau ya harus kita koordinasi dengan pimpinan juga kan Pak. Betul, pasti. Tentang anggaran tersebut. Ya, alhamdulillah juga kami di bimbingan kemasyarakatan juga sudah mempunyai tab Pak. Tab, ada beberapa tab untuk nanti perpustakaan digital tersebut Pak. Iya Pak, jadi sarana prasarana, peralatan termasuk tablet itu yang tadi saya sudah bilang, kita sudah memiliki beberapa tablet. Mudah-mudahan nanti ada anggaran biaya untuk menambah sarana dan prasarana tablet tersebut Pak. Nah tadi pagi Pak, sebelumnya pada hari Sabtu atau Minggu kami mendapatkan tugas, silakan mencari inovasi pelayanan publik yang baik dan buruk. Nah Pak Yandi kan tahu aplikasi Peduli Lindungi ya. Itu termasuk aplikasi yang luar biasa. Walaupun kata Bu Nunung itu aplikasi by momen, memang momennya pas, terus ada COVID, dan semua masuk. Sampai sekarang pun dilanjutkan dengan namanya aplikasi Satu Sehat. Kartu Sehat. Satu Sehat. Jadi di situ yang sebelumnya di Peduli Lindungi kita bisa melihat kita sudah vaksin 1, 2, 3, walaupun mungkin ada permainan di balik itu, ada yang belum divaksin tetapi mempunyai sertifikat vaksin. Tapi artinya Pak, aplikasi Peduli Lindungi itu aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk bepergian pada saat COVID. Persyaratan naik kereta, naik pesawat harus menggunakan vaksinasi, dan sudah ada semua di Peduli Lindungi. Tinggal kita masukkan NIK, terus terbuka semua kan gitu Pak. Artinya itu adalah aplikasi yang baik, yang perlu dicontoh. Dan saya akan aplikasikan ke digitalisasi perpustakaan. Yang kedua,
saya sudah jadi kita berhubungan dengan dua stakeholder Pak. Yang pertama adalah Perpustakaan Nasional, mengenai buku-buku secara umum Pak. Buku secara umum mengenai agama, mengenai novel, artikel dan sebagainya. Unit Eselon 1 kita adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di dalamnya Pak ada namanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Jadi di situ Pak isinya sangat lengkap, baik dari peraturan perundang-undangan, artikel tentang hukum, majalah tentang hukum, bahkan putusan-putusan yang ada di Indonesia yang mengenai misalkan Pak tentang perusahaan sampai dengan MA sampai dengan MK itu semua ada. Oh, bisa diakses di situ. Bisa. Nah, karena itu selanjutnya saya akan mencoba berkomunikasi dan mulai menjajaki kepada dua stakeholder tersebut Pak, agar kiranya kita dapat mendapatkan akses. Karena gini Pak Yandi, beberapa kali kita bersurat kepada Perpustakaan Nasional permintaan buku itu kita yang terakhir dikirim aja tahun lalu Pak. Dan pasti itu anak-anak di dalam juga kadang kata Pak Yandi kan, kamu sudah baca Pak? Rata-rata semua saya baca. Sudah dibaca semua betul. Karena kurangnya upgrade buku-buku kita. Oleh karena itu ini inisiasi saya, inisiasi pikiran saya untuk mengembangkan perpustakaan, walaupun tidak ada fisik bukunya, mereka bisa membaca dengan digital dengan menggunakan tablet, laptop atau komputer, mereka bisa membaca langsung di situ, mencari judul, lalu bisa membaca langsung gitu Pak. Dari agenda 1, 2, dan 3 dan memasuki hari ke-19 kalau tidak salah Pak. Doakan saya Pak ini dilancarkan. Coach saya sendiri juga Bu Nunung minta mohon izin apabila ada koreksi dan petunjuk dari Ibu, saya siap sampai akhir. Mungkin itu saja Pak Yandi yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya belajar dari agenda 1 sampai agenda 3 terakhir ini Pak ya. Siap, ini suatu hal yang luar biasa, perubahan yang sangat signifikan mungkin yang saya pernah bicara juga sama Bapak terkait warga binaan yang dalam 1 tahun itu ternyata bukunya dibaca semua Pak. Dia emang haus terhadap ilmu, haus terhadap baca bukuan. Ya kalau dengan adanya metode seperti ini suatu hal yang luar biasa. Dan warga binaan pun di sini ketika badan di dalam, tapi informasi yang di luar itu tidak pernah putus. Siap. Tambahan terakhir Pak, seperti halnya tugas kita Pak, memberikan pembinaan kepribadian intelektual dalam hal di sini adalah PKBM dan perpustakaan. PKBM pun saya rasa sudah mengalami kemajuan Pak. Yang tadinya anak-anak yang belum lulus SD atau SMP tidak berminat untuk bersekolah, sekarang saya melihat sudah mulai ada minat. Yang kedua adalah minat baca buku Pak. Tentunya minat untuk membaca itu pun penting Pak untuk menambah wawasan. Dan selain membaca juga nanti ada artikel tentang video Pak, video yang inspiratif dan mendidik tentunya Pak, dan tidak dilarang oleh pemerintah. Gitu Pak. Siap. Terima kasih untuk hari ini suatu hal yang luar biasa. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.